Nama saya Sartika, NIM G1A118084, mahasiswa kedokteran Universitas Jambi angkatan 2018. Pemeriksaan antenatal dan Leopold. Baik, selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Dr. Sartika yang berjaga pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Ibu Ani, Ibu Ani, umurnya berapa Bu? 30 tahun dokter. 30 tahun. Apakah Ibu Ani sudah menikah? Sudah. Sudah. Ibu Ani tinggal di mana Bu? Di Buluran dokter. Buluran. Oke. Ibu Ani ada yang bisa saya bantu Bu? Ini dok, saya mau cek kehamilan dokter. Cek kehamilan. Oke. Nah Bu, sebelum kita melakukan pemeriksaan kehamilan, nanti saya membutuhkan beberapa informasi guna menunjang untuk mengetahui kondisi kehamilan Ibu saat ini. Nah, untuk itu saya perlu kerjasama, dan apabila Ibu saya tanyakan informasinya, saya berharap informasi itu benar adanya. Apakah Ibu bersedia, Bu? Bersedia. Bersedia. Oke. Baiklah, dengan Ibu Ani tadi bilang Ibu sudah menikah. Kira-kira menikah ya Bu. Nah, kira-kira Ibu ingat tanggal berapa Ibu menstruasi terakhirnya? Menstruasi terakhir kurang ingat sih dokter, cuman biasanya kalau saya haid itu di awal-awal bulan dokter. Awal bulan berarti 1 ya, kita anggap tanggal 1. Ya. Kira-kira itu bulan berapa Bu? Bulan Oktober kalau nggak salah dokter. Oktober. Nah Bu, biasanya frekuensi kalau Ibu menstruasi itu biasanya berapa hari Bu selesainya? 5-6 hari itu dokter. 5-6 hari, kita anggap 6 hari, berarti kemungkinan Ibu tanggal terakhir menstruasinya itu 7 Oktober tahun lalu ya Bu? Ya. Oke, untuk menstruasinya sebelum Ibu sebelum tanggal ini Bu, terhitung 3 bulan terakhir, kira-kira menstruasinya itu teratur atau tidak Bu? Teratur dokter. Teratur. Pada saat menstruasi, apakah Ibu merasakan sakit luar biasa sampai aktivitasnya terganggu Bu? Tidak ada dokter. Oh baik, tidak ada ya Bu, normal berarti. Nah, untuk penyakitnya Ibu sendiri, apakah Ibu sebelumnya atau saat ini mengalami penyakit misal seperti asma kah, atau hipertensi, diabetes dan lain sebagainya Bu? Tidak ada dokter. Tidak ada berarti. Oke, alhamdulillah. Kemudian riwayat persalinan. Nah, Ibu ini kira-kira ini sudah persalinan keberapa Bu? Kalau yang ini kedua dokter. Kedua. Oke. Pada persalinan yang pertama Bu, itu kira-kira persalinannya cukup bulan atau tidak? Cukup bulan. Cukup bulan. Pada saat persalinannya itu persalinan normal kah, atau vakum, atau Ibu sesar, atau bagaimana Bu? Normal dokter. Normal. Baik, normal ya Bu. Nah Bu, kan Ibu tadi mengatakan perkiraan dari tanggal haid terakhir Ibu tanggal 7 Oktober tahun lalu. Berdasarkan tanggal ini berarti usia dari kehamilan Ibu ini sekitar 24 minggu. Nah, apakah 24 minggu, dan diperkirakan kira-kira Ibu ini akan melakukan persalinan pada tanggal 14 Juli 2021 tahun ini. Namun Bu, pada tanggal ini bukan tanggal kepastian Ibu akan melakukan persalinan. Ini hanya kemungkinan, bisa jadi akan maju 2 minggu ke depan atau mundur 2 minggu ke belakang dari tanggal ini. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang terdiri atas keadaan umum. Nah, dari keadaan umum pasiennya normal, kemudian tinggi badan dan berat badan didapatkan hasil tingginya 156 cm dengan berat badan 57 kg. Selanjutnya mengenai
Tanda vital pasien normal, baik itu dari nadi, pernafasan, tensi, dan juga suhu. Matanya normal, tidak ditemukan adanya konjungtiva anemis ataupun ikterik. Selanjutnya pada kondisi jantung dan paru normal dan palpasi hati dan lien tidak ditemukan adanya pembesaran, berarti normal. Nah, kemudian Ibu, nanti kita akan melakukan pemeriksaan guna mengetahui kondisi dari kehamilan Ibu. Nah, mungkin nanti Ibu akan merasa sedikit kurang nyaman, namun saya akan berusaha seprofesional mungkin. Apakah Ibu bersedia? Jika Ibu bersedia, silakan Ibu kosongkan terlebih dahulu kandung kemihnya. Setelah itu, silakan Ibu berbaring di bed pemeriksaan dan silakan sisihkan baju Ibu guna mempermudah kita dalam proses pemeriksaan. Pertama yaitu inspeksi. Inspeksi yang dilihat di sini yaitu tinggi dari fundus uteri, kemudian apakah ada hiperpigmentasi dan striae. Setelah itu kita lihat bentuk dan kesimetrisan dari dinding perut. Setelah itu kita lihat apakah ada bekas dari operasi. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi, di mana palpasi ini terdiri atas Leopold 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama yaitu Leopold 1. Maaf Bu, sebelumnya Ibu akan merasa sedikit kurang nyaman ya Bu. Leopold 1 biasanya digunakan untuk menentukan tinggi dari fundus. Ini tinggi dari fundus. Setelah itu kita ukur berapa panjangnya. Selain dari menentukan tinggi fundus, kita juga akan melihat presentasi dari bagian atas perut Ibu. Di sini terasa seperti ada bagian kecil. Jika terasa bagian kecil itu bisa dipastikan bahwa berarti posisi pada bagian atas ada presentasi kaki. Ini Bu, ini kakinya ya Bu. Kemudian kita akan melakukan Leopold 2. Leopold 2 ini kita letakkan kedua tangan kita pada dinding perut. Nah, di sini ya Bu, di sini punggung dari bayi Ibu letaknya di sebelah kanan ya Bu. Normal biasanya memang di sebelah kanan. Punggung biasanya terasa seperti ada bagian keras dan tampak lurus. Selanjutnya kita lakukan Leopold 3. Nah, Leopold 3 ini kita taruh jari kita pada bagian bawah perut Ibu. Di sini terasa presentasi seperti ada bagian keras kemudian melenting. Ini menandakan bahwa pada bagian bawah perut presentasi dari kepala janin normal, berarti tidak ada indikasi akan terjadi bayi sungsang. Setelah itu yang terakhir kita lakukan Leopold 4. Nah, Leopold 4 ini biasanya digunakan untuk melihat presentasi atau posisi kepala bayi apakah sudah memasuki panggul ibu atau belum. Nah, di sini karena jari-jari kita masih menyatu berarti posisi kepala bayinya belum masuk ke dalam panggul ibu. Kita akan melakukan auskutasi. Nah, auskutasi ini dilakukan untuk mendengar serta menghitung frekuensi dari denyut jantung janin. Nah, berhubung dari kita temukan presentasi atau punggung bayi tadi berada di sebelah bagian sini, maka kita akan dengarkan pada bagian sebelah sini menggunakan alat yang sudah disediakan sembari kita meraba denyut jantung ibu karena ditakutkan bahwa kita salah mempresentasikan ternyata itu denyut jantung dari ibunya.
Kita hitung selama 60 detik atau 1 menit. Baik, normal Bu, denyut jantung dari bayi Ibu 130 itu normal ya Bu. Baiklah Ibu, berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan tadi ya Bu, didapatkan pada kehamilan Ibu ini janinnya itu tunggal, kemudian letaknya memanjang, setelah itu presentasi kepalanya normal berada pada bagian bawah perut Ibu. Setelah itu untuk berat badan si janin ini sendiri 100 gram, nah itu sangat normal. Setelah itu denyut jantungnya itu sekitar 130 kali per menit, itu normal Bu. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwasannya kondisi bayi Ibu saat ini sehat dan semoga selalu sehat. Nah untuk bulan depan silahkan Ibu datang kembali, kita akan lakukan pemeriksaan kembali. Terima kasih.